Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau Pendidikan Agama Islam pada pertemuan yang ketiga, di mana pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bab kelima, sikap seorang muslim, pada ayat yang ketiga dan keempat, bagian C dan D, Quran Surah Al-Baqarah ayat 28, dengan nanti disambung dengan Surah Al-Baqarah ayat 208 sampai 209. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat kalian terima dan kalian pahami. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini kalian dapat paham dan insyaallah nanti kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat 28 bertema tentang sikap seorang muslim. Nanti akan kita petik sikap seperti apa yang harus kita dapati dari merenungi dan memahami Quran Surah Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Sadaqallahul Azim. Kita lihat tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum. Ada nun mati dan tanwin ya. Ada an atau nun mati, ada nun mati ya. Nun matinya bertemu apa? Nun matinya bertemu huruf ta. Maka ini hukumnya adalah ta itu bagian daripada huruf ikhfa, jadi hukumnya adalah ikhfa ya. Kemudian ada an atau nun mati. Ada an ya, fathatain. Bertemu huruf fa. Fa ini juga bagian daripada huruf ikhfa. Maka ini juga hukumnya adalah ikhfa. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Di ayat ada matabi'i. Matabi'i yang hidup, ada huruf hidup ya, huruf nun. Huruf apa saja yang hidup. Dan ini di akhir ayat, maka ini hukumnya adalah mad arid lis sukun. Nah, matobi'inya apa? Domah bertemu waw. Jadi ada matobi'i yang di akhir ayat ini, maka menjadi hukum mad arid lisukun. Cara bacanya ada 2, 4 atau 6 harakat. Ilaihi turja'un. Bisa dipanjangkan sampai ke 6 harakat. Artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 28. Ini adalah ayat tentang pertanyaan Allah kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir ditanya, hai manusia, kenapa kamu kafir? Padahal kita ini, kamu ini awalnya sebujurnya mati, gak ada. Lalu Allah yang menghidupkan kita. Mengapa kamu gak bersyukur atas penghidupan itu? Awalnya kita mati, dihidupkan oleh Allah. Ternyata setelah hidup mereka kafir. Kemudian kamu dimatikan. Sampai akhirnya kita mati di akhir
di dunia, lalu dihidupkannya kembali nanti di akhirat. Kata Allah, hanya kepada Allah lah kita dikembalikan. Ini dijelaskan dalam penjelasannya, artinya bagaimana kalian masih mengingkarinya? Alasan apa lagi yang kalian pegang? Padahal mulanya sebelumnya kalian ini hidup di dunia, semuanya dalam keadaan mati, ya, dalam keadaan mati. Partikel-partikel tubuh kalian berserakan di dalam tanah. Selanjutnya kalian berubah menjadi air mani. Maksudnya partikel-partikel awalnya kita ini hanyalah serat-serat protein yang ada dalam tumbuh-tumbuhan. Mungkin ada yang berawal dari berserakan di dalam tanah, ya, seperti kacang-kacangan, itu tumbuhnya berasal dari tanah, ya. Karena manusia ini berasal daripada tanah. Ada Nabi Adam juga berasal dari tanah. Kita juga sebenarnya berasal dari tanah. Apa yang dimakan orang tua kita saat beliau muda, ya, itu menjadi protein, dan protein itu kemudian berubah menjadi setetes air mani. Kemudian Allah menciptakan menghidupkan kalian dengan bentuk yang paling sempurna dan dimuliakan. Untung kita kemudian dimakan oleh manusia. Coba bayangkan protein tadi dimakan oleh monyet, maka kita akan dihidupkan sebagai anak monyet. Siapa tahu kita dimakan oleh binatang yang kecil, misalnya keong, misalnya cacing, kemudian misalnya ular, maka kita akan menjadi binatang yang merupakan bukan makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan. Makhluk yang dimuliakan Tuhan itu siapa? Adalah makhluk paling sempurna adalah manusia. Bersyukurlah kita diciptakan sebagai anak manusia. Kalau seandainya kita dimakan oleh binatang, maka kita akan menjadi anak binatang, ya. Alhamdulillah dengan takdir Allah kita dihidupkan dan kita dibangkitkan di muka bumi ini sebagai anak manusia. Setelah itu Allah mencabut nyawa kalian. Itu saat kalian sudah dewasa, entah itu beberapa tahun lagi, entah kalian saat sudah berumur lanjut, atau malah bisa besok. Suatu saat pasti Allah akan mencabut kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Allah kapan saja bisa mencabut nyawa kita ketika ajalmu sudah tiba. Itulah peraturan kehidupan untuk kalian. Ketika itu jasadmu akan musnah, kembali ke asal mula, menjadi tanah kembali. Yang awalnya tanah berbalik ke tanah, yaitu ketika saat dikubur, ya. Kita sudah disiapkan liang lahat, siapkan alqah sudah, tapi semua itu ya mengembalikan kita kembali ke tanah kembali, dikafani dan dikuburkan di dalam tanah. Semua harta yang kita dapatkan di dunia, ya, semua kekayaan, semua jabatan, itu semuanya ditinggal di dunia. Akan tetapi kalian hanya kembali ke tanah, kembali ke kubur itu dalam keadaan tidak membawa apa-apa, dalam keadaan kosong. Kalian gak membawa apa-apa, kalian hanya membawa sehelai kain kafan. Dengan demikian sirnalah jasad kalian saat kalian di dalam tanah, karena menuai, ya, dan akhirnya kalian menjadi partikel-partikel kembali karena digorogoti oleh binatang tanah. Kemudian Allah menghidupkan kalian untuk kedua kalinya, untuk menghitung dan membalas apa yang telah kalian kerjakan. Kapan itu? Itu di akhirat. Ada yaumul mizan, ada yaumul ba'as, ada yaumul jaza. Kalian akan dibangkitkan, ada hari kebangkitan, ada hari penghitungan, dan akan ada nanti hari pembalasan. Apa yang telah kalian kerjakan ketika di dunia akan dibalaskan nanti di akhirat. Kalian banyak berbuat baik, insya Allah kalian akan mendapatkan ganjaran surga
kalau kalian banyak berbuat maksiat di dunia, hanya mementingkan dunia dan melupakan akhirat, maka bisa jadi nerakalah tempat tinggal kalian nanti pada kehidupan kedua. Dan kehidupan kedua inilah waktunya yang tidak ada akhir, gak kayak di dunia ada akhir. Di akhirat adalah penghidupan terakhir, dan itulah penghidupan yang harus kita kejar saat kita di dunia. Kehidupan di akhirat jauh lebih tinggi dan sempurna, karena itu hidupnya selamanya, kekal abadi. Tetapi kehidupan ini sekarang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berjiwa bersih dan beramal soleh ketika di dunia. Jadi yang di akhirat itu, yang tepatnya di surga, itu hanya bagi orang yang bersih dan beramal soleh. Sedangkan bagi orang yang telah merusak fitrahnya, menentang Allah dan Rasul, maka kehidupan di akhirat menjadi lebih berat dari kehidupan dunia, karena mereka akan menerima azab yang pedih. Bagi orang-orang kafir, menentang Allah, membangkang kepada Rasul, maka akhirat itu bukannya tempat yang indah, malah itu akan menjadi azab yang pedih. Na'udzubillahi min zalik. Tapi kita simpulkan pada ayat ini, ada berapa kali kita dihidupkan? Ya, 2 kali kita dihidupkan, dan kita dua kali mati. Awalnya kita mati, awalnya kita nggak ada, ya. Awalnya kita ini mati, asalnya nggak ada. Dan syukur-syukur Allah membangkitkan dari protein-protein yang berserakan di tanah. Akhirnya kita hidup. Kita nggak hidup pada tahun 1994. Kita nggak ada ketika di zaman Nabi Adam. Ada nggak? Nggak ada. Awalnya kita mati. Dan alhamdulillah di tahun 2020 ini kita hidup. Ya, yang awalnya 1994 kita nggak ada mati itu. Ya. Wa kuntum amwatan, awalnya kita mati, lalu kita hidup. Nah, sekali mati sekali hidup. Kemudian di akhir hidup kita akan mati lagi. Berarti sekali mati, 2 kali mati, ini yang kedua kalinya. Dan yang terakhir kalinya saat yaumul ba'ats kita hidup. Jadi totalnya kita itu berapa kali mati, berapa kali hidup? Itu 2 kali mati, 2 kali hidup. Awalnya kita mati, hidup, nanti kita bakal mati dan kita akan dihidupkan. Dan kehidupan yang terakhir ini adalah kehidupan yang kekal. Dan yang kehidupan yang kedua ini yang kita kejar. Bagaimana caranya? Yaitu ada ujiannya nanti di dunia. Ya, kalau di dunia kita mengikuti syariat dari Allah, pesan-pesan dari Allah kita dapati dari Al-Quran, kita amalkan, insyaallah di kehidupan kedua, di akhirat nanti kita akan mendapatkan tempat yang kekal dan abadi, tempat yang indah. Itu hanya jika kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, ini adalah perlu kita renungkan sebagai seorang muslim, bahwa kita harus ingat status kita. Jangan menganggap dunia ini adalah tempat yang paling sempurna. Kalian ingat, awalnya kita ini nggak hidup, dan syukur-syukur kita dibangkitkan Allah sebagai manusia, makhluk paling sempurna. Ya. Nah, kemudian surah Al-Baqarah, kita lanjut surah Al-Baqarah ayat 208 sampai 209. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 208 sampai 209 ini
kita bahas dulu tajwidnya. Ya ayyuhan, hai orang-orang. Ini ya, ini adalah hukumnya. Pertama, ya ini satu kata, ya. Ya ini ada tanda bendera, bertemu alif hamzah. Kalau bertemu alif hamzah apa kemarin hukumnya? Ini namanya mad ya munfasil. Nah, mad ya munfasil. Kemudian kita lanjut, alladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Ini juga ada bendera, tapi ini bukan mad wajib atau mad jaiz ya, tapi ini mad lazim musaqqal kilmi. Nanti akan kita bahas nanti lebih khusus nanti di kelas 3 ya. Mad lazim musaqqal kilmi. Jadi karena ini enggak bertemu alif atau alif hamzah, dia bertemu fa. Tapi bukan fa-nya yang dilihat, ini tapi huruf yang bertasydid ya. Tasydid ini yang dilihat. Mad lazim musaqqal kilmi. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ada dhammah tain, ada an, in, un atau nun mati, ada un ya, wa-nya berharakat un, dhammah tain, bertemu huruf ma. Ma ini bagian daripada hukum hurufnya idgham biguna ya. Jadi hukumnya di sini adalah hukumnya idgham biguna, dimasukkan ke huruf wa mim ya. Jadi aduwwum mubin, u-nya ke m wum, tetapi dengan panjang dengan gunah 3 harakat. Fa in zalaltum, ada an, in, un atau nun mati, ada nun mati bertemu huruf za. Maka kita lihat za ini huruf apa? Huruf ikhfa. Maka ini hurufnya adalah ikhfa. Jadi cara bacanya diengkan. Fa in zalaltum. Nah, kemudian ada min. Minnya bertemu huruf ba. Nun mat, ada an, in, un atau nun mati, ada nun mati ya di sini. Ini ini cuma tanda iklab, tanda sukun. Karena iklab ciri khas ada mim ya. Bertemu huruf ba, maka ini hukumnya adalah iklab. Nun mati bertemu ba, ini satu-satunya huruf iklab yaitu huruf ba. Jadi cara membacanya mim ba'di, bukan mim tetapi mim. Majaat, ada bendera lagi ya. Lihat ini bertemu alif hamzah atau bertemu hamzah saja. Ini lihat jelas ini bertemu hamzah saja. Maka ini namanya mad wajib muttasil. Ini kita bahas pada pertemuan pertama kemarin sudah. Ini namanya mad wajib muttasil. Ya, ini mad wajib muttasil. Al-bayinat fa'lamu anna Allah azizun hakim. Ada an, in, un atau nun mati, ada dhammatain ya, bertemu huruf ha. Maka ini hukumnya adalah ha ini huruf izhar. Jadi dibaca apa adanya, jangan diengkan, jangan dimasukkan, tapi baca apa adanya. Azizun hakim. Jangan azizun salah, tapi azizun hakim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu menyimpang dari jalan Allah sudah datang kepadamu bukti kebenaran, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208 sampai 209. Ayat ini ada perintah utama ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke Islam itu keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Ya, jangan separuh-separuh. Kalian kalau sudah masuk Islam, maka ikutilah ajaran Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Nanti ada dijelaskan nanti asbabun nuzulnya,
Nah, jadi dalam penjelasan ini, dalam ayat ini ada asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul itu apa? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya ayat. Ya, jadi dalam tafsir itu gak mesti cuma penjelasan. Ya, bisa jadi ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu adalah cerita di balik turunnya ayat ini. Kenapa jadi ayat ini turun? Maka cari kalau ayat itu bagusnya asbabun nuzul biar kalian paham kenapa ayat ini turun. Ya, asbabun nuzul sama dengan artinya sebab turunnya ayat apa? Ayat Al-Baqarah 208 sampai 209. Maaf, ayat. Nah, ini sebab-sebab turunnya ayat surah Al-Baqarah ayat 208 sampai 209. Apa sebabnya surah ini turun? Maka biar kalian mudah memahami ayat, alangkah kalian bagusnya cari asbabun nuzulnya. Ya. Suatu ketika ini diriwayatkan dari Ikrimah radhiyallahu anhu telah berkata, suatu saat ada sekelompok orang Yahudi datang menghadap Rasulullah. Mereka hendak beriman, hendak masuk Islam, dan meminta mereka agar mereka diizinkan untuk memuliakan hari Sabat atau hari Sabtu sebagai hari raya atau hari besar, dan membaca dan mengamalkan Taurat pada malam hari. Allah lalu menurunkan kedua ayat ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 208 ada 209. Jadi para orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sebelumnya memeluk ajaran yang berasal daripada agama mereka, ajaran Taurat. Mereka ingin ajaran di agamanya terdahulu tetap dilaksanakan, dan dia mau masuk Islam. Artinya hari Jumat mereka sholat Jumat, hari Sabtu dia ke gereja, ingin membaca Taurat dan membaca dan mengamalkan Tauratnya pada malamnya, malam minggunya ya. Nah, jadi bagaimana? Apakah ini diizinkan oleh Rasulullah? Ya, jawabannya adalah ayat ini. Baru turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah Islam keseluruhan, jangan separuh-paruh. Jawabannya jelas tidak. Rasulullah nggak mengizinkan, Allah nggak mengizinkan bagi orang yang ajaran agamanya setengah-setengah. Ini bukan toleransi lagi kalau kalian misalnya hari Jumat sholat Jumat, hari Minggu misalnya ke gereja, itu bukanlah toleransi. Itu artinya mencampur adukan agama, dan ini dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini serupa dengan ayat lain yang turun. Contohnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Asbabun nuzulnya dalam surah Al-Kafirun gini ya. Suatu saat orang-orang kafir Quraisy datang ya. Ya Rasulullah, gini aja kita, kami kafir Quraisy mau masuk Islam dengan persyaratan tahun ini beda dengan yang ayat ini ya. Tahun ini kita sama-sama masuk Islam. Tahun 2021 ini sama-sama masuk Islam. Nanti 2022 kita sama-sama menyembah patung berhala. Ya jelas Rasulullah menolak mentah-mentah dengan turunnya surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku enggak akan nyembah apa yang kamu sembah, dan kalian enggak usah nyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lolo gue, kamu saya. Kalian kerjakan tradisi agama kalian, kami akan mengerjakan apa yang kami kerjakan. Enggak ada pencampur adukan antara agama. Dilarang, sangat dilarang. Karena itu adalah nanti akan menjadi bagian daripada syirik. Karena walaupun antara ajaran sebelumnya Taurat itu berasal dari ajaran syariat Nabi sebelumnya, tetapi kita ini adalah umatnya Rasulullah.
umatnya Nabi Muhammad. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita amalkan, jangan mencampur adukan dengan agama lain. Ya. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, maksudnya kerjakan semua ketaatan dan jauhi segala yang diperintahkan oleh setan kepada kita. Kita kerjakan taatan dan menjauhi segala yang diperintahkan oleh syaitan. Karena ini adalah salah satu langkah-langkah syaitan yang ingin menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Mencampur adukan agama itu adalah langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan kita. Maksudnya jika kalian menyimpang dari kebenaran setelah ditegakkan bukti-bukti yang jelas kepada kalian, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dalam siksaannya, yang tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya dan mengalahkannya, dan Maha Bijaksana dalam keputusan pembatalan dan memperlakukan hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih mengetahui apa yang paling benar tentang ayat ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Silahkan kalian kerjakan tugas di samping ini. Kalian kerjakan tugasnya, lalu kalian kumpul pada form pada di deskripsi pada video ini atau di grup WA ya. Bagi kalian juga jangan lupa komen nama kelas dan sebut kata hadir untuk menandakan kalian hadir pada pertemuan kali ini. Bagi kalian yang ingin bertanya silahkan juga komen di komentar, nanti insyaallah akan Bapak balas di komentar tersebut. Ya mungkin itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.